Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Michael Jackson. Ya, yang merangkutakan itu saya sendiri, Muhammad Fatih Rizky Caniago, dan rekan saya Kevin Ahmad, Saya Sarul Arif. Saya Muhammad Syarif Zamuren. Saya Muhammad Afid Agustin. Saya Sabar Sekolah. Saya Zikri Maulana. Ya, jadi tujuan kami di sini akan menceritakan atau mempresentasikan tentang kisah monumen dari Pemuda Syarif yang ada di belakang. Kelihatan kan guys? Nah, dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fatih Rizky sebagai pembicara pertama. Hari ini kelompok kami akan memaparkan kisah heroik seorang tokoh pejuang lokal dari Padang pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu Muhammad Syarif, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Pemuda Syarif. Beliau adalah seorang pemuda terpelajar, memiliki wibawa yang tinggi serta keberanian di atas rata-rata pemuda seangkatannya. Ia lahir dan besar di tengah situasi kota yang genting setelah kemerdekaan. Sosok Syarif inilah yang muncul menjadi pelopor pergerakan kaum muda di daerahnya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zikri Mauladani. Saya akan menjelaskan situasi Kota Padang yang menjadi latar belakang perjuangan Muhammad Syarif. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di Jakarta, euforia kemerdekaan tidak langsung berjalan mulus di Sumatera Barat, khususnya Padang. Informasi kemerdekaan sengaja ditutupi dan dibatasi oleh sisa-sisa tentara Jepang yang masih memegang senjata. Keadaan semakin memanas menjelang akhir tahun 1945 ketika tentara sekutu mendarat yang diboncengi oleh Nica atau tentara Belanda yang ingin berkuasa di Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Sabar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan peran Muhammad Syarif sebagai ketua organisasi. Menanggapi ancaman kembalinya penjajahan Belanda yang dijelaskan tadi, Muhammad Syarif tinggal diam. Ia mengumpulkan para pemuda wilayahnya dan secara aklamasi terpilih sebagai ketua PRI atau Pemuda Republik Indonesia di Ranting Kota Marapak. PRI inilah organisasi pemuda garis keras yang berfokus pada pelatihan fisik. Di bawah komando Syarif, pemuda Kota Marapak melakukan gerakan bawah tanah yang sangat rapi. Misi utama mereka adalah menyebarkan pamflet kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi, mengumpulkan senjata dan mengumpulkan amunisi dari sisa peninggalan Jepang, serta melakukan sabotase terhadap pos-pos logistik milik tentara sekutu. Wilayah Kota Marapak berhasil diubah oleh Syarif menjadi basis pertahanan pemuda yang sangat kuat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Zamuren. Saya akan menjelaskan kronologi dan penangkapan dari Muhammad Syarif. Masa-masa krusial perjuangan Muhammad Syarif terjadi ketika pergerakan bawah tanahnya mulai terendos oleh Dinas Intelijen Sekutu dan Nika karena dinilai terlalu berbahaya bagi stabilitas mereka. Pada suatu malam di akhir tahun 1945, setelah Syarif selesai memimpin rapat kondensasi yang melelahkan dan makan bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia kembali ke rumah untuk beristirahat. Karena kondisi fisiknya yang sangat letih, ia langsung tertidur pulas. Tanpa disadari, rumahnya dikepung rapat oleh pasukan bersenjata lengkap. Syarif ditangkap dalam keadaan tidak siap bertempur dan langsung dibawa dengan pengawalan ketat menuju penjara Muara Padang. Hafiz Agustin akan menjelaskan tentang Muhammad Syarif. Di dalam penjara Muara Padang, Muhammad Syarif menghadapi ujian terberatnya. Pihak militer Belanda melaksanakan integrasi yang kejam dan memberikan tekanan fisik maupun mental agar Syarif mau bekerja sama. Mereka mendesak Syarif untuk membongkar struktur organisasi PRI, nama-nama pejuang lain, serta lokasi penyimpanan senjata rahasia. Namun, Syarif menunjukkan integritas dan keteguhan iman yang luar biasa. Ia memilih bungkam dan tidak mengkhianati teman-temannya sedikit pun karena dinilai sebagai dedengkot memberontak, pemuda yang mental baja dan tidak bisa diajak kompromi. Pengadilan militer Belanda akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Muhammad Syarif. Saya Sarul Karim. Saya akan menceritakan detik-detik terakhir yang sangat mengharukan sekaligus heroik dari gugurnya Muhammad Syarif di hadapan regu tembak. Ketika Algojo hendak menutup matanya dengan kain hitam sebelum ditembak, Syarif menolak dengan keras. Ia berkata bahwa ia ingin melihat langsung peluru yang menembus dadanya demi membela Indonesia.
serta ingin menatap mata para penembaknya. Walaupun matanya akhirnya dipaksa tutup, mentalitas baju sempat menggetarkan nyali regu penembak Belanda. Tepat sebelum aba-aba tembak diletakkan, dengan suara lantang, ia melantunkan pantun legendaris berbahasa Minang. Di atas pisang di bawah jantung, di tengah-tengah pokok kapalo. Biar ditembak atau digantung, asal Indonesia tetap merdeka. Suara tembakan pun menyala dan beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ahmad. Saya akan menjelaskan dampak perang di Kota Marapak dan berdirinya Tugu Pemuda Syarif. Dampak dari peristiwa di kawasan Kota Marapak dan sekitar Muaro Padang, Kecamatan Padang Barat, menjadi zona merah konflik. Wilayah ini sering mengalami sweeping, kontak senjata sporadis, kerusakan infrastruktur, hingga lumpuhnya ekonomi warga akibat ketatnya patroli tentara Belanda pasca gugurnya Syarif. Untuk mengabadikan keberanian beliau agar tidak hilang di telan zaman, didirikanlah monumen atau Tugu Pemuda Syarif yang terletak tepat di Kota Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Monumen ini dirancang oleh seniman Dr. Nas Bahri C. Koto dan diresmikan pada tahun 1984. Di tugu tersebut, relief perjuangan serta pantun terakhir yang dibacakan pembicara ke-6 tadi dipahat dengan jelas, sebagai pengingat abadi bagi kita generasi muda akan mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ketua Pemuda Kota Marapak. Nyo namanya Muhammad Syarif. Jadi nyo dia nak mau mengakui bahwa pemuda ko membunuh Belanda ko do. Nyo do tukang lawak mas orang. Nyo batu mata-mata gitu. Nyo menjual lawak di ke Belanda ko. Jadi lapeh lah nyo Belanda ko surang. Itulah menunjukkan adanya tukang lawak cenya. Orang ko lebih lari. Hanya carilah ketua pemuda ko. Nak mau mengakui do bahasa tak tahu dia pemuda ko do. Sampainya dibunuh. Mandai sarang solat tuh maghrib benar. Tak tahu di mana kuburannya do. Terakhir ko orang ngeceknya dak basobok dak ke Hotel Mariani kuburannya. Dia cerita orang kan, ko nan kuburan ko cerita orangnya di Hotel Mariani. Tapi nang kejadian itu mang batu mana itunya. Ini bujangan tuh dari mana? Aduh pantunnya di situ mah. Di tak kalau tapui. Nak mau yang ngaku dah tembakan. Baik, sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akan menutup dengan sebuah pantun. Jenderal perang bawa pedang, kami bawa buku dan pena. Kalau tadi ada yang kurang, anggap saja bagian dari sejarahnya. Michael Jackson. Ya.